ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Minggu-minggu di bulan Juni ini kita sebut juga bulan pelayanan dan kesaksian. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Diana Lumbangaol Kalangit. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan Gita Bakti 24 bait 1 dan 2. Suara
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani 12 ayat 14 sebagai nats pembimbing, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Umat Tuhan, mari berdoa. Tuhan pemelihara umat, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur kalau Engkau melibatkan kami dalam pelayanan dan kesaksian. Ajarlah kami bukan hanya menuntut hak-hak untuk dilayani, tapi biarlah kami mau bertanggung jawab dalam kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan. Berkatilah gereja-Mu dalam berpelayanan, sertai jemaat-Mu dalam meneruskan kebaikan dan kasih Kristus bagi sesama. Ya Tuhan, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan-Mu dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan melayani firman Allah. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang boleh mempersiapkan hati pikiran untuk bersama disapa oleh kebenaran firman. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan dengar tidak berlalu sia-sia. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50.
Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kau berbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita ketahui bersama, baru-baru ini terjadi unjuk rasa besar-besaran di Amerika Serikat yang dipicu oleh tindakan oknum polisi di Minneapolis terhadap George Floyd yang lehernya ditekan dengan dengkulnya hampir 9 menit, dan hal itu menyebabkan George Floyd tewas. Ia kehabisan nafas. Tindakan oknum polisi yang berkulit putih terhadap Floyd yang berkulit hitam membuat masyarakat di Amerika Serikat bereaksi, memprotes kekerasan dan sikap rasialisme oleh oknum polisi terhadap warga kulit hitam. Setelah peristiwa kelam 25 Mei 2020, terjadi demonstrasi di 140 kota seantero Amerika Serikat. Lalu ada 40 kota diberlakukan jam malam oleh wali kotanya. Unjuk rasa ini juga muncul di beberapa negara.
antara lain Inggris, Jerman, Kanada, Brasil, Australia, Selandia Baru, sebagai bentuk dukungan terhadap warga kulit hitam Amerika Serikat. Kekasih-kekasih Kristus, sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan mengasihi manusia yang diciptakannya. Semua orang berharga di mata Tuhan. Sayangnya, manusia suka menindas sesama dengan berbagai bentuk, entah secara fisik atau dengan perasaan. Banyak orang bisa tersakiti. Inilah kenyataan dunia. Dan inilah cerita kehidupan dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan hari ini kita berjumpa dengan dua tokoh, Laban dan Yakub. Tema pemberitaan firman hari ini di Sabda Gunadarma Krida adalah perjanjian damai. Dikatakan di sana bahwa Allah menghendaki perdamaian terwujud di antara semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, tanpa melihat agama atau kepercayaan, bahkan status sosial, tanpa membedakan gelar, pangkat, dan lain sebagainya. Yakub seorang dari Israel, sedangkan Laban seorang dari Aram. Dari cerita Alkitab Perjanjian Lama kita ketahui Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Yakub mempunyai kakak bernama Esau. Sebenarnya Esau dan Yakub adalah anak kembar. Kita dapat lihat itu dalam Kejadian pasal 25 ayat 24 dan 25. Namun pola asuh yang keliru dari orang tua Ishak dan Yakub. Di Kejadian 25 ayat 28, Ishak menjadi anak kesayangan Ishak adalah memilih Esau sebagai anak kesayangan. Sedangkan Ribka, anak kesayangannya Yakub. Sehingga ayah punya anak emas dan ibu punya anak favorit. Akibatnya apa, saudaraku? Esau tidak menghargai kesulungannya. Yakub jadi licik. Selanjutnya, dalam perjalanan kehidupan Yakub,
yang bekerja sama dengan ibunya benar-benar merampas berkat yang seharusnya disampaikan Ishak kepada Esau. Tapi kita tahu bagaimana kerjasama ibu Rahel. Dia menguping percakapan Ishak dengan Esau, yang pada satu saat memerintahkan untuk pergi mencari atau berburu binatang, lalu dimasak untuk dihidangkan. Bagi Ishak, dia merasa sudah tua dan akan mati. Dia berjanji, nanti setelah makanan datang, engkau kuberkati. Percakapan ini disampaikan oleh Rahel kepada Yakub. Lalu Rahel meminta Yakub untuk mengambil kambing domba yang ada di peternakan mereka. Dimasak cepat-cepat, dihidangkan kepada suaminya. Ketika masuk ke ruangan, Ishak bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu dijawab oleh Yakub, "Aku Esau." Dan kita ketahui Esau badannya berbulu. Ibunya memberi pakaian Esau, tetapi juga lengannya, tangannya dari Yakub dan lehernya dibalut dengan kulit domba. Sehingga Ishak meyakini bahwa yang datang itu Esau. Dan terjadilah pemberian berkat. Ketika Esau kembali dari berburu, betapa terkejutnya Ishak. Esau sedih. Itulah perjalanan atau cerita perjalanan anak kembar yang boleh dibilang dalam tanda petik salah asuh dari ayah dan ibunya. Pola yang salah. Selanjutnya, Yakub lari. Disuruh ibunya pergi ke rumah saudara ibunya bernama Laban. Laban ini adalah ayah dari Lea dan Rahel. Yakub jatuh cinta pada Rahel. Tetapi karena Lea anak yang lebih tua, Laban memberi syarat, harus Lea dulu dinikahi. Dan kemudian Laban mempekerjakan Yakub 14 tahun di ladang sebelum mengambil Rahel. Laban yang serakah ini memanfaatkan Yakub yang jatuh cinta, boleh dibilang cinta mati pada Rahel. Dan Laban memanfaatkannya demi kepentingan dirinya lagi. Lebih
pada kepentingan diri Laban. Lalu yang sangat parah, Laban tidak segan-segan menyelubungi keserakahannya dengan ucapan-ucapan saleh. Nah, pendek cerita, ketika Yakub dan Rahel sudah bersatu dalam perkawinan mereka, Yakub dan Rahel melarikan diri, menyingkir ke Kanaan bersama dengan Lea. Dan ini menjadi pukulan telak bagi Laban. Saudaraku, amarah tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Dan oleh sebab itu, ada waktu untuk menenangkan diri, melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Setelah keadaan membaik, maka Laban dan Yakub sepakat mengikat janji. Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik. Dan Laban melarang Yakub mengambil istri lain lagi. Mereka melakukannya dengan sumpah. Begitu kuatnya ikatan janji antara mereka berdua. Lebih lanjut, mereka membuka lembaran baru, bukan hanya janji mereka berdua, tapi melibatkan Tuhan sebagai saksi atas mereka. Kita lihat itu di ayatnya yang ke-53. Dikatakan Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh ayahnya. Saudara-saudara, janji itu punya nilai yang teguh. Tapi kalau janji tidak dipatuhi, maka janji akan tinggal menjadi janji. Orang yang bersepakat terhadap janji berarti punya komitmen untuk melakukan janji mereka. Contoh sederhana saja. Ketika orang datang diberkati perkawinannya di gereja Tuhan, maka pasangan itu mengucapkan janji setia di hadapan Allah dan jemaatnya. Artinya bukan hanya pribadi suami istri itu yang terlibat dengan janji, tetapi ada saksi Allah dan jemaatnya. Namun perjalanan selanjutnya
terserah mereka berdua. Setiakah pada janji itu? Teguhkah dalam komitmen itu? Ketika sama-sama melakukannya, berarti janji mereka teguh. Lalu kenapa Laban dan Yakub perlu melibatkan Allah di dalamnya? Karena manusia gampang mengumbar janji. Bedakan dulu waktu zaman kita kecil, sering orang tua janji, nanti kalau naik kelas dibeliin sepeda atau dikasih hadiah. Wah, anaknya percaya banget janji orang tuanya. Padahal belum tentu nanti naik kelas dikasih kan. Tapi anak tetap mengasihi orang tuanya. Tetap percaya janji orang tuanya. Oke lah, sekarang belum dipenuhi. Nanti pasti satu saat orang tua akan memenuhinya. Saudara-saudara, kita kembali pada tokoh Laban dan Yakub. Selain mereka perlu melibatkan Tuhan karena latar belakang mereka dalam sudut pandang yang berbeda. Kita lihat di ayat 42. Di ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Artinya begini saudara-saudara, bahwa bagi Yakub harta kekayaan yang diperoleh di Haran semata-mata karena anugerah dan berkat Allah. Sedangkan Laban memahami bahwa harta kekayaannya serta anak-anak dan cucunya adalah miliknya yang harus ia pertahankan. Sudut pandang yang berbeda ini dipersatukan dalam ikatan janji. Dan perjalanan selanjutnya mereka menjalankan janji itu. Kekasih-kekasih Tuhan, di tengah keluarga ataupun di sektor-sektor pelayanan dan jemaat, kita bisa berbeda pendapat. Kita bisa punya sudut pandang yang berbeda. Tetapi semua kita harus tetap berusaha menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Dan pendamaian itu terjadi di keluarga. Harus di keluarga. Hampir 3 bulan ini kita semua seperti retreat keluarga lepas keluarga.
Kalau biasanya retreat dilakukan per pelkat keluar kota dan anggota keluarga pergi, misalnya hanya PKB, hanya ayah yang pergi, PKP hanya ibu yang pergi, GP hanya anak muda yang pergi, teruna, begitu. Tetapi kali ini semua keluarga sedang mengikuti retreat. Pembina utamanya adalah Allah sendiri sebagai pencipta langit dan bumi serta pemelihara ciptaannya. Kita semua sedang berada di rumah. Seisi keluarga retreat di rumah sendiri. Dan dalam kondisi itu kita berusaha hidup damai. Suami istri, orang tua dan anak-anak, kakak, beradik, semua berusaha untuk damai. Satu saat ada yang bertanya, bagaimana dengan kebutuhan rohani anak-anak kita? Justru sekarang Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang tua harus lebih berperan mengisi kebutuhan rohani anak-anak. Karena tidak bisa diadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ataupun persekutuan teruna. Dan Tuhan sedang menugaskan orang tua sebagai pembimbing rohani utama anak-anak. Bukan kakak-kakak layan. Secara logika saja, kakak-kakak layan hanya melayani seminggu sekali. Tapi hari lepas ke sehari, jam demi jam, menit bahkan detik, anak-anak lebih banyak, lebih dekat pada orang tuanya, pada ayah dan ibunya. Itu berarti orang tua lebih intens, punya kesempatan melakukan pelayanan demi memenuhi kebutuhan rohani anak. Jadi, mari berdamai dengan keadaan ini. Janji keselamatan Allah berlaku bagi segenap keluarga orang percaya. Minggu lalu kan di hari Pentakosta kita sudah baca Kisah Rasul 2 ayat 39. Dan kita semua terikat pada janji keselamatan itu, dimeteraikan dalam baptisan kudus dan dipertahankan sampai akhir hayat. Semakin baik kita mengenal Allah, maka semakin kita menikmati persekutuan dengannya. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai
dengan keluarga. Dan kita meneruskan damai itu bagi siapa saja yang kita jumpai. Karena janji keselamatan Allah dalam Yesus Kristus tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Jadi teguhlah, berjalan dalam damai, hidup dalam damai, dan janji keselamatan sudah menjadi bahagian kita semua, keluarga kerajaan Allah. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh disapa lagi oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar menjadi alat damai-Mu, mulai dari keluarga kami masing-masing. Berkatilah gereja-Mu dimanapun berada, agar tetap boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Meskipun terbatas, namun kasih-Mu tak terbatas. Di situasi pandemik COVID-19 ini,
Kami tetap memohon berkati gereja-gerejamu, lebih khusus di bumi Indonesia. Karena gereja-gereja di Indonesia yang melayani di tengah kemajemukan bangsa ini, biarlah gerejamu terus menjadi berkat, tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah masyarakat luas. Kami bersyukur untuk segala bentuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami menyambut kenormalan baru dengan ucapan syukur dan sukacita. Namun biarlah kami tetap patuh pada aturan pemerintah. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, secara khusus Bapak Presiden Jokowi, dalam tanggung jawabnya yang berat di situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga Bapak Presiden kami mampu menangani masalah ini, lebih khusus memasuki kenormalan baru. Tuhan menolong semua menteri dapat bekerja sama dengan baik. Inilah saatnya berbuat banyak untuk menolong masyarakat Indonesia. Tuhan juga menyertai lembaga-lembaga dalam negara kami bersatu padu mendukung kebijakan pemerintah. Berkati masyarakat Indonesia untuk menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Biarlah mereka semua sadar bahwa virus corona ini masih ada. Dan masyarakat Indonesia mau berdisiplin, tidak memandang enteng virus ini, agar tidak terpapar, menambah korban panjang akibat virus corona. Biarlah semuanya boleh menahan diri dari situasi kenormalan baru. Kami mohon Tuhan memberkati dokter, perawat, para petugas rumah sakit sebagai garda terdepan melayani mereka yang sakit, terlebih yang terpapar virus corona ini. Tuhan berikan kesabaran, kesehatan yang prima. Mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati keluarga mereka. Tuhan, biarlah masyarakat Indonesia menghargai jerih lelah para dokter, perawat, dan petugas-petugas rumah sakit. Kami mohon Tuhan juga menyertai jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan menolong pelaksana harian majelis jemaat dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk seluruh diaken penatua. Saat ini
sedang diedarkan laporan pertanggungan jawab semester triwulan 4, laporan 1 tahun, laporan 2,5 tahun, laporan BPPJ, dan juga program kerja dan anggaran 2020-2021. Biarlah Roh Kudus-Mu mendahului agar semua diaken penatua mau memperhatikan semua ini sebagai bentuk evaluasi pelayanan maupun kerja layan di triwulan 4 maupun 1 tahun dan 2,5 tahun. Tuhan Yesus, berikan hikmat, pengertian, karena tidak mungkin kami berkumpul. Kasih Tuhan menolong agar semuanya itu boleh menjadi bagian pelayanan saat ini yang disikapi dalam kesetiaan beriman pada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, dalam kesetiaan panggilan pengutusan selaku presbiter Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami. Tuhan, jangkau mereka dengan kasih-Mu. Berkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi. Dan pada waktunya mereka boleh berhasil di masa-masa yang akan datang. Berkati cucu-cucu kami dalam pertumbuhan mereka. Biarlah cucu-cucu tetap sehat, berbahagia menikmati masa kanak-kanaknya. Tuhan Yesus, Engkau menyertai para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk mereka yang Tuhan karuniakan kebahagiaan dalam rumah tangga, biarlah mereka mengingat bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup mereka. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk tim Inforkom GPIB Immanuel Bekasi bersama dengan beberapa anggota dan pengurus gerakan pemuda yang terlibat menyiapkan live streaming ini. Berkati mereka Tuhan, berikan semangat, kekuatan dan kesehatan. Mereka tetap sukacita menjalankan tugas mereka. Mereka menjadi alat berkat bagi jemaat-Mu yang saat ini tidak mungkin kami jangkau dalam kunjungan fisik. Namun biarlah kami semua tetap sehati sefikir melakukan yang terbaik di tengah badai COVID-19 ini. Pengharapan kami hanya kami pertaruhkan dalam kasih Yesus Kristus. Mari Tuhan, berkenanlah Engkau mendengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing.
Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kiranya Allah berkenan atas persembahan kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih, kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang memperhatikan persepuluhan, UPDK, persembahan kasih keluarga, persembahan syukur, dan lain-lain. Tuhan Yesus sumber segala berkat, memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Immanuel peduli untuk sedikit meringankan beban warga jemaat yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19, maka Pelaksana Harian Majelis Jemaat menghimbau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mau memberikan bantuan berupa natura dan dana. Sumbangan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8.30 sampai dengan 16.30 WIB. Informasi keuangan terkait dengan transfer jemaat ke rekening Gereja GPIB Jemaat Immanuel Bekasi dimohon setelah transfer jemaat segera memberikan informasi ke gereja atau melalui koordinator sektor masing-masing. Demikian untuk jemaat ketahui, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan silahkan berdiri. Mari masuki minggu yang baru, penuh dengan damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam hidupmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.